Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini kita bahas soal lagi yuk teman-teman, untuk mempersiapkan CPNS 2021. Semakin sering kita membahas soal, semakin matang persiapan kita untuk CPNS 2021. Nah, kali ini kita akan membahas 30 soal TKP HOTS ya teman-teman ya. Nah, saran saya kalian juga ikutan untuk mengerjakan soal-soal ini agar kita bisa mengetahui seberapa jauh persiapan kita ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan kalian pause kalau misalnya saya kecepatan ya, kalian baca sendiri. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, kalian boleh tulis di komen kalian benar berapa ya. Nah, dan apabila misalnya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya, kalian bisa tulis di komen dan kita biar diskusi sama-sama ya teman-teman ya. Karena kalau TKP ini kan apa ya teman-teman ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada paling benar itu skor 5. Nah, jadi kemungkinan mungkin ada yang tidak sependapat, jadi kita sama-sama diskusi nanti di kolom komen. Oke, mungkin langsung saja kita ke soal, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman, kan gratis ya. Oke, lanjut saja. Soal nomor 1, semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitarnya harus berhemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak dan lain-lain. Nah, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk memberi air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. Atau E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Yang mana teman-teman menurut kalian yang paling benar? Sudah? Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman, mendapatkan poin 5, sedangkan poin 4 itu D, poin 3A, poin 2C, dan poin 1B ya teman-teman ya. Nah, ini adalah topik kreativitas dan inovasi, di mana indikatornya mampu berpikir kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal ini adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Ditambah lagi air sering mati jika di waktu pagi. Solusinya yang paling tepat adalah opsi E, yaitu menampung air semalaman sebagai cadangan, menunjukkan jika kita orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Oke, lanjut. Soal nomor 2, Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Nah, siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Yang B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui pada para lansia. Yang C. Mengusulkan agar pada hari libur masalah biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Yang D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Yang E. Menyusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dan dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Yang mana teman-teman jawabannya yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah D ya teman-teman, mendapat skor 5. E mendapat skor 4, C mendapat skor 3, B mendapat skor 2, dan A mendapat skor 1. Mungkin banyak menanyakan ya, kenapa A mendapat skor 1. Oke, kita lihat. Nah,
Topik orientasi ini pada pelayanan ya teman-teman. Indikator pemberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Nah, permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar mereka nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan. Nah, perusahaan sudah punya SOP, jadi standarnya pasti layak ya layanannya. Jadi yang A ini pasti sudah ada ya teman-teman. Nah, ini inovasi berikutnya teman-teman. Nah, jadi yang paling tepat D ya teman-teman ya. Soal berikutnya, Anda merupakan salah satu tenaga medis di RSUD. Suatu hari, kepala RSUD memerintahkan semua tenaga medis untuk divaksin COVID-19 demi menurunkan angka penyebaran virus tersebut. Tetapi Anda takut karena mendengar ada beberapa orang yang jatuh sakit diakibatkan vaksin tersebut. Sikap Anda: A. Tetap ikut instruksi kepala RSUD untuk divaksin walau berat hati. B. Ikut instruksi kepala RSUD untuk divaksin dan memotivasi rekan untuk ikut instruksi kepala RSUD. C. Tidak datang saat akan divaksin dengan berbagai alasan. D. Memohon kepada kepala RSUD agar tidak divaksin karena kita berhak untuk menolak. Atau E. Menyarankan kepada teman-teman untuk menolak instruksi dari kepala RSUD. Yang mana teman-teman jawabannya yang paling tepat? Ya, yang paling tepat sudah jelas ya teman-teman. B ya teman-teman, ikut instruksi kepala RSUD dan memotivasi teman-teman. Sedangkan yang A poin 4, D poin 3, C poin 2, dan E poin 1. Nah, topik orientasi kepada pelayanan. Sebagai tenaga medis, kita menjadi garda terdepan dalam mengatasi penularan COVID-19. Sebagai garda terdepan, kita harus menjaga diri agar tidak tertular COVID-19 dengan cara ikut instruksi kepala RSUD, yaitu mengikuti vaksin COVID-19. Nah, ingat teman-teman, ini soal ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian kaitkan dengan kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian memang tidak mau divaksin atau menolak vaksin, nah, jangan kalian kalian masukkan permasalahan kalian ke soal. Jadi anggap aja ini memang soal ya, teman-teman ya. Jangan kalian kaitkan kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4, Anda merupakan seorang dokter magang di suatu RSU. Anda melihat seorang dokter senior yang tidak menggunakan masker sambil mengobrol dengan rekan kerja yang lain beramai-ramai. Padahal Anda tahu itu melanggar SOP RSU. Sikap Anda: A. Melapor tindakan dokter senior tersebut ke kepala RSU. B. Mengabaikannya karena Anda adalah dokter magang. C. Menegur dokter tersebut dengan halus di depan rekan kerjanya. D. Takut menegurnya walaupun Anda tahu itu perbuatan yang salah. Atau E. Menegur dokter tersebut saat beliau sedang istirahat sendiri. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, sudah nampak ya teman-teman, jawabannya yang paling tepat adalah E. Poin 4 adalah A. Ini poin 4 seharusnya ini C ya teman-teman. A. Poin 4 A, poin 3 C, poin 2 D, dan poin 1 B. Kenapa poin 3 itu C? Karena dia menegur di depan rekan-rekannya ya teman-teman ya. Nah, ini topik integritas diri teman-teman. Seorang yang baik dan tulus hatinya, berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah teman-teman. Tetapi kita juga harus tahu kondisi untuk mengatakan hal yang benar. Apabila menasihati dokter senior tersebut di depan rekan-rekannya, itu akan membuat dokter tersebut malu dan mungkin menjadi marah ya. Sehingga yang paling tepat adalah dengan menegurnya saat dia sendirian dengan kata-kata yang sopan ya teman-teman ya. Soal nomor 5, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Nah, apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk mengumpulkan sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan.
D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Atau E. Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Yang mana teman-teman jawaban paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman, dapat skor 5. E dapat skor 4, D dapat skor 3, A skornya 2, dan B skornya 1. Nah, ini adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi. Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan, tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalannya kendaraan. Maka opsi C adalah yang paling benar. Dengan hal tersebut, Anda menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri dan mengambil tindakan untuk solusi dari masalah yang ada untuk edukasi ya teman-teman ya. Jadi yang paling cepat adalah C teman-teman. Oke, soal nomor 6. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Atau E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman ya. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Sedangkan D poinnya 4, E poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1. Nah, topik semangat berprestasi ya teman-teman, indikator semangat kompetisi dan menggerakkan usaha untuk sukses. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi dan mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Jadi yang paling tepat adalah B ya teman-teman ya. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Soal nomor 7. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Nah, sikap Anda: A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak memindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayai sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Atau E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk ke depannya. Yang mana teman-teman jawaban paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman ya. Skornya 5, C skornya 4, A skornya 3, B skornya 2, dan E skornya 1. Ini adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Indikator sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Nah, permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan, sebagai seorang atasan Anda wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Jadi opsi D adalah yang paling tepat ya teman-teman ya. Jadi kita langsung yang menegurnya teman-teman. Soal nomor 8. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka. Akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu mereka dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka.
Atau saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman ya, dapat skor 5, dapat skor 4, A dapat skor 3, B dapat skor 2, dan D dapat skor 1. Nah, ini adalah topik orientasi kepada orang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tenang saja, nanti di soal, biasanya di soal itu di atasnya ada itu kriterianya apa, topiknya apa. Misalnya topiknya integritas, orientasi kepada orang lain, bekerja mandiri, ataupun mengkoordinir orang lain. Jadi kalian bisa tergambar kira-kira jawaban yang mana. Nah, ini saya mohon maaf tidak saya buat seperti itu ya teman-teman ya, tapi di sini ada pembahasannya, di pembahasannya. Nah, ini adalah topik orientasi kepada orang lain ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya topiknya orientasi kepada orang lain, nah yang nomor 1 itu adalah mementingkan orang lain teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nanti ada topik bekerja mandiri ya, nah itu maka kita harus bekerja mandiri tanpa bantuan orang lain ya teman-teman ya, bekerja tuntas. Nah ini karena topik orientasi kepada orang lain, jadi yang jawaban paling tepat adalah C. Nah, indikator kepedulian terhadap orang lain membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Tetapi kita sesuai kapasitas ya teman-teman ya, dan kemampuan membantunya. Nah, jadi pada saat orang lain meminta bantuan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah opsi C. Kita bertanya dulu teman-teman mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Nah, jika memungkinkan, baru kita bantu teman-teman. Karena nggak semua permasalahan teman bisa kita bantu ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah C. Soal nomor 9, dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas: A. Menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Atau mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Yang mana teman-teman jawabannya? Ingat ya teman-teman ya, kita jangan memposisikan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kalian tidak suka meminjam atau riba ya itu wajar ya teman-teman ya. Tapi di sini kita netralkan diri kita ya teman-teman ya. Anggap kita ini ASN. Jadi jawabannya mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman ya. Dapat skor 5, C dapat skor 4, B dapat skor 3, E dapat skor 2, dan A dapat skor 1 teman-teman. Nah, ini adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan jika Anda yang ada pada posisi teman Anda, langkah yang tepat adalah opsi D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman. Jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman, menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dan mengambil keputusan. Nah, sekali lagi teman-teman, ini kita jangan memposisikan di kehidupan sehari-hari. Saya pun kalau misalnya ditanya dengan jujur, saya tidak mau meminjam ya teman-teman ya, riba ya teman-teman ya. Tapi ya ini kita posisikan kita sebagai orang netral ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 10, Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda
A. Tetap bekerja seperti biasa pada saat Anda bekerja di tempat lama. B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. D. Bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Atau E. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru ya teman-teman ya. Yang D dapat skor 4, B dapat skor 3, E dapat skor 2, dan A dapat skor 1. Nah, jadi ini topik kemampuan beradaptasi teman-teman dengan lingkungan kerja baru agar dapat diterima dan menunjukkan sikap supel dan adaptif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri. Jadi kita memang kalau misalnya ada di atas soal itu topik kemampuan beradaptasi, kita cari pilihan mana yang kira-kira kita orangnya mudah beradaptasi ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah C. Nomor 11, tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya ya teman-teman dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Nah, sikap Anda adalah A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar atas akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya cepat mungkin. D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Atau E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Yang mana teman-teman jawaban yang benar? Ya, sudah nampak ya teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah B, yaitu memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Yang skor 4 adalah E, yang skor 3 C, skor 2A, dan skor 1D ya teman-teman ya. Nah, ini topik profesionalisme dalam bekerja, melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Nah, pilihan yang paling tepat adalah B teman-teman. Nah, kenapa enggak E, memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan? Itu sebenarnya E juga tepat teman-teman, tetapi tidak menasehati teman untuk sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi cuman memintanya aja untuk tidak menganggap sepele, tetapi tidak menasehati ya. Nah, kalau pilihan C juga hanya menyuruh untuk menyelesaikan tugasnya tanpa memberi teguran ataupun nasihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 12, suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun ada 2 orang orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. C. Memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu. D. Merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja dan saya langsung ke perpustakaan. Atau E. Mengajak mereka ke perpustakaan kota untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Yang mana teman-teman jawabannya? Sepertinya udah nampak ya teman-teman ya. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah B teman-teman ya. Yang E skor 4, C skor 3, D skor 2, dan A skor 1. Nah, ini adalah topik orientasi terhadap orang lain, kepedulian dan empati terhadap orang lain, tidak menganggap acuh setiap orang, memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Jadi yang paling tepat itu B ya teman-teman ya. Jadi kita suruh duduk dulu dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka gimana. Nah, seperti itu teman-teman. Soal nomor 13, ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda,
Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Nah, sikap Anda: A. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Atau E. Tidak datang menjemput dan resiko diputusi pacar oleh pacar Anda. Wah, ini bahaya nih yang teman-teman. Yang mana jawabannya yang teman-teman? Ya, nampak yang paling tepat adalah B ya teman-teman ya. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online ya teman-teman ya. Yang option A dapat 4. Kayaknya banyak nih yang milih option A ya. Yang C dapat 3, D dapat 2, dan E dapat 1. Ini nggak mungkin ada yang memilih ini ya. Atau ada yang memilih ini ya. Oke, jadi topiknya profesionalisme ya teman-teman dalam bekerja. Jadi kita utamakan kerja kita dulu teman-teman. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ketika ada hal lain yang menghalangi dan fokus pada pekerjaan. Jadi kita memang kalau misalnya topik profesionalisme ini kita harus utamakan pekerjaan. Jadi kita jawab option yang paling mengutamakan pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi B, yaitu meminta untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Mana tahu bisa ya teman-teman ya, dia menggunakan kendaraan online ya. Soal nomor 14, weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia. Yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman kelompoknya adalah A. Minta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar pada saat lulus nanti mudah mendapatkan pekerjaan. B. Meminta rajin dan serius ketika kuliah dan patuh pada aturan agar bisa lulus tepat waktu. C. Meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. D. Meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku saja tapi juga ikut organisasi. Atau E. Tidak menyarankan apa-apa, berharap mereka sadar sendiri nantinya tentang persaingan dunia kerja. Yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman ya, dapat skor 5, D dapat skor 4, A dapat skor 3, B dapat skor 2, dan E dapat skor 1. Nah, ini adalah topik semangat berprestasi, selalu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan diri dan bekerja keras, yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul, dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Jadi artinya ini si abangnya meminta mereka menyiapkan soft skill ini, yaitu dengan ikut organisasi ya teman-teman ya, dan hard skill ini dengan kuliah yang tekun mulai dari sekarang. Artinya organisasi yes, belajar yes juga. Jadi seimbang ya teman-teman ya. Nah, kalau option yang lain ada beberapa yang berat sebelah ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Soal nomor 15, Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Nah, A. Berusaha cepat ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Atau E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraan dengan cepat. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman ya. Dapat skor 5, A dapat skor 4, B dapat skor 3, E dapat skor 2, dan C dapat skor 1. Karena C itu kebangetan ya teman-teman ya, meminta atasan untuk jemput kita ya.
Nah, ini adalah topik kreativitas dan inovasi. Mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab membantu atasan Anda secepat mungkin, dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Jadi sambil kita menunggu tumpangan ya ke kantor, kita berjalan kaki. Tetapi juga jangan berjalan kaki sampai kantor ya teman-teman ya. Kan bisa jadi ada kendaraan yang bisa ditumpangi ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 16, saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi CPNS dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak sehingga tuntutan kehidupan hidup cukup besar. Sikap Anda: A. Terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi CPNS cukup ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, bisa terbongkar dan kelulusan dapat dibatalkan. C. Melihat dan melihat potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya. Bila masih mampu menjalani semua rangkaian prosesnya, tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN, dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CPNS. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang paling tepat adalah D ya teman-teman. Itu dapat skor 5, E dapat skor 4, B dapat skor 3, C dapat skor 2, dan A dapat skor 1. Nah, ini adalah indikator integritas diri. Jadi yang paling utama adalah jujur ya teman-teman ya. Penilaian CPNS dari segi moral. Apakah memiliki moral, etika, tabiat, dan watak yang layak dan sesuai dengan figur yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS. Jadi pilihan yang tepat adalah D ya teman-teman ya. Sedangkan jawabannya E kurang tepat karena apabila ingin melaporkan oknum tertentu, kita harus disertai bukti. Sedangkan kita hanya ditawarkan teman-teman ya, jadi tidak ada bukti. Jadi takutnya kita yang kena nanti ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 17, Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor Anda. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan. Setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visible. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. B. Menerima kembali draft laporan tersebut tanpa diperiksa kembali. Bisa saja penolakan tersebut dikarenakan kekeliruan atasan saya salah membaca atau keliru dalam menilai laporan yang saya serahkan sehingga nanti saya serahkan kembali. C. Menanyakan rekan kerja yang lain yang ikut membantu menyusun laporan karena bisa saja kesalahan tersebut bukan dari kekeliruan saya namun dikarenakan kesalahan rekan kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat memeriksa dan memperbaiki bagian yang salah tanpa diperiksa setiap bagian. D. Menerima penolakan tersebut dan mencoba perbaiki kesalahan laporan tersebut. Akan tetapi saya yakin kesalahan draft laporan dikarenakan kekeliruan atasan saya dalam memeriksanya. Atau E. Menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut. Waktu mengerjakannya yang sangat singkat dikarenakan sibuk mengatur jalan kegiatan program sehingga waktu dan tenaga banyak terkuras sehingga menyebabkan kurang fokus. Memang teman-teman soal TKP ini panjang banget ya teman-teman ya. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang paling tepat adalah A ya teman-teman ya. Sedangkan yang C dapat skor 4, D dapat skor 3, B dapat skor 2, dan E dapat skor 1. Nah, ini adalah indikator kemampuan bekerja tuntas dan mandiri ya teman-teman ya. Nah, pilihan yang tepat kita harus memeriksa kembali draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah
dan segera mengumpulkannya kembali. Sedangkan pilihan C kurang tepat karena kita tidak bisa bekerja mandiri artinya itu dan menyusahkan orang lain. Bisa saja memang kesalahan kita ya teman-teman ya. Jadi kita periksa saja terlebih dahulu yang mana yang salah dan kita perbaiki dan kita serahkan. Oke, soal nomor 18, Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut kepada atasan, berulang kali nih kata-katanya teman ya, untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode selanjutnya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. Nah, ini keterlaluan nih. D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. Atau E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang paling tepat adalah E ya teman-teman ya. Yang B itu skornya 4, D skor 3, C skor 2, dan A skor 1. Ini adalah indikator jejaring kerja teman-teman. Mengembangkan keinginan dan kemampuan CPNS yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Mitra jaringan kerja bisa bermacam-macam ya, mulai dari masyarakat, institusi dalam negeri, dan institusi luar negeri. Nah, di sini kita dituntut untuk supel ya teman-teman ya, mudah akrab dengan banyak karakter orang lain. Kan banyak ya, ada yang mungkin tegas, orangnya ada yang malu-malu ya. Nah, kayaknya ini di soal ini terlihat salah satu kliennya tersebut sepertinya grogi ya, malu-malu ya, atau dia baru pertama kali mungkin. Sehingga kita bisa membuat diskusinya tidak terlalu kaku dan tegang ya teman-teman ya. Nah, itu dia jawabannya E. Nomor 19, Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaik meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Atau E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman. Dapat skor 5, E skor 4, C skor 3, B skor 2, dan A skor 1. Nah, ini topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Artinya kita jadi ketua ya teman-teman ya. Sebagai atasan kita harus mampu mengkoordinir bawahannya, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan maka seorang atasan harus tegas. Jadi yang bawahan tadi udah diberi kesempatan berulang kali dari soal tadi ya kita lihat ya. Nah, tapi tetap tidak ada perubahan. Jadi kita harus tegas. Karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelola. Jadi memang harus kita berhentikan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 20, Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda
karyawan yang paling mampu mengatasi dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan, A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut karena terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Atau E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian tersebut. Penyelesaian sebelumnya, Yang mana yang paling tepat, teman-teman? Ya, yang paling tepat adalah C ya, teman-teman ya. E dapat skor 4, A dapat skor 3, B dapat skor 2, dan D dapat skor 1. Jadi ini adalah topik kreativitas dan inovasi, teman-teman. Namun memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tapi tidak harus merubah semuanya ya, teman-teman ya. Hanya melakukan modifikasi kecil saja sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jadi dengan memodifikasi sedikit saja terkadang menjadikan tujuan dapat tercapai dan hasil maksimal ya, teman-teman ya. Jadi skor 5 di option C. Soal nomor 21, Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan itu A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Atau E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Yang mana, teman-teman, jawabannya? Ya, jawabannya adalah C ya, teman-teman, dapat skor 5, E dapat skor 4, B dapat skor 3, D dapat skor 2, dan A dapat skor 1. Nah, ini adalah topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jadi kita bekerja mandiri ya, teman-teman ya. Menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Jadi kita tidak boleh memerintahi atasan juga ya, teman-teman, untuk mereview. Jadi kita melihat kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi. Jadi disesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Itu ya, teman-teman ya, jawaban yang paling tepat. Soal nomor 22, Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan yang baru ya, dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan, A. Memberitahu kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Atau E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Yang mana, teman-teman, jawaban yang paling tepat? Sudah nampak ya? Jawaban yang tepat adalah E ya, teman-teman ya. Dapat skor 5, A dapat skor 4, C skor 3, D skor 2, dan B skor 1. Ini adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin dan menjadi katalisator yang dapat mempengaruhi orang lain. Sebagai atasan, kita harus mengkomunikasikan, memberitahu kepada bawahan tujuan perusahaan ya, visi misinya, dan membimbing mereka terutama jika karyawan belum berpengalaman. Jadi jawaban yang paling tepat E ya, teman-teman ya.
Sedangkan yang A itu cuman memberitahu apa-apa saja yang perlu dikerjakan mereka. Jadi kita harus juga memberitahu visi misi perusahaan agar mereka bisa mengikutinya juga, teman-teman ya. Soal nomor 23, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapinya dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda, A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Atau E. Keluar dari ruangan diskusi dan memberitahu kepada atasan. Wow, bahaya nih. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang paling tepat jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Nah, ini adalah topik kemampuan mengendalikan diri ya, tidak emosional dari sebuah kondisi yang tidak terduga dan diinginkan dengan tetap berpikir jernih, penuh tanggung jawab, sabar, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya. Jadi yang paling tepat adalah C ya teman-teman ya. Sedangkan yang D memintanya untuk memikir kembali gagasan yang diusulkan, bisa jadi nanti dia makin marah ya teman-teman ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah C, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Soal nomor 24, Anda seorang aparatur sipil negara pada suatu kementerian. Anda ditugaskan oleh atasan unit Anda untuk melaksanakan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan. Namun, atasan Anda tetap meminta untuk tetap melaksanakannya. Hal yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut adalah waduh panjang nih teman-teman. A. Meninggalkan program tersebut karena saya seorang pribadi yang hanya mau melaksanakan sesuai keinginan dan tidak ingin melakukan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hati nurani saya. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan saya disertai dengan alasan kepada atasan tersebut, namun program tersebut tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban dan komitmen saya sebagai abdi negara untuk menjalankan program kantor. C. Tetap menjalankan program tersebut meskipun ada rasa ragu-ragu, namun tetap dilaksanakan karena perintah atasan harus tetap dijalankan sekalipun bertentangan dengan hati nurani. D. Mengungkapkan ketidaksetujuan saya kepada rekan kerja lain. Berharap ada beberapa rekan kerja yang memiliki pemahaman yang sama sehingga mengajukan keberatan kepada atasan. Masukan beberapa orang memiliki peluang dipertimbangkan oleh atasan. E. Tidak berkomentar apapun terkait program tersebut, berusaha menjalani sepenuh hati program tersebut dengan sebaik mungkin karena telah menjadi komitmen awal akan menjalankan kewajiban secara optimal bila diterima menjadi ASN. Yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Sudah nampak kayaknya ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E ya teman-teman ya. Sedangkan C dapat skor 4, B 3, D 2, A 1. Nah, ini adalah indikator kemampuan mengendalikan diri. Jadi untuk melihat kemampuan CPNS dalam mengendalikan dirinya saat menghadapi situasi masalah atau kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi walaupun kita tidak sesuai dengan keinginan kita, ingat teman-teman, prioritaskan pekerjaan ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, walaupun kita tidak suka, kerjakan saja dengan sepenuh hati, itu dia. Soal nomor 25, Anda mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan freelance untuk menambah penghasilan bulanan Anda, di mana setiap pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah supervisi atasan sehingga dapat dikerjakan tanpa pengawasan yang ketat. Di sisi lain, atasan Anda menyetujui untuk membayar Anda berdasarkan lama waktu per jam pekerjaan tersebut diselesaikan. Pada saat menyatakan jam kerja, maka Anda A. Menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya. B. Dengan segala kerelaan memberikan kelonggaran waktu yang sedikit panjang untuk mengerjakannya. C. Sedikit di atas estimasi durasi yang saya perkirakan agar saya bisa lebih baik ya mungkin ya mengerjakannya sehingga saya tidak terganggu dengan memikirkan batas waktu yang telah disepakati.
D. Sengaja mengerjakan dalam waktu yang lama sehingga faktor pengalih honor pekerjaan freelance tersebut menjadi besar dan memberikan pendapatan yang cukup besar. E. Sedikit di atas estimasi waktu yang saya perkirakan karena saya ingin mengerjakan dengan sebaik mungkin dan menyadari bahwa pekerjaan tersebut mendesak sehingga tidak tingkat urgennya cukup tinggi. Yang mana teman-teman jawabannya? Ayo galau nih, banyak nih aneh-aneh option ini. Ya, yang paling tepat adalah A, teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya kita memberikan jam kerjanya waktunya dinaikkan, padahal mungkin kita bisa mengerjakannya tepat waktu, itu sama aja dengan korupsi ya teman-teman ya. Nah, karena kita dibayar per jam ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya teman-teman. Nah, ini adalah indikator integritas diri, harus jujur. Penilaian CPNS dari segi moral, apakah memiliki moral, etika, tabiat, dan watak yang layak dan sesuai dengan figur yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS. Jadi harus jujur, jangan ditambah-tambahin jam kerjanya ya. Lanjut soal nomor 26, Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja Anda selama seminggu. Pada perjalanan dinas tersebut terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Menjelang 2 hari akhir, rekan kerja saya baru mengingat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan dan akan diserahkan pada atasan awal pekan depan. Respon Anda terhadap kondisi rekan kerja Anda? Panjang teman-teman lagi. A. Menanyakan rekan kerja saya pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting bisa menyarankan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikan. Namun bila harus dia sendiri mengerjakannya, menyarankan dia segera kembali dan saya siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian. B. Memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah. Untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. C. Menyarankan kepadanya untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya seperti pekerjaan yang belum terselesaikan. Selain itu, kunjungan dinas ada laporan atas kegiatan kunjungan serta hasil pengawasan di kantor perwakilan. D. Sampaikan padanya untuk memilih antara melanjutkan perjalanan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal. Meminta kepadanya untuk mengambil keputusan tegas untuk masalahnya sehingga saya bisa mengetahui apakah dia masih bersama saya dalam melanjutkan kunjungan dinas. E. Menyampaikan kepadanya untuk menghubungi atasan untuk memberi kelonggaran atas penyelesaikan pekerjaan yang harus dikumpulkan awal pekan depan. Sampaikan kepadanya bahwa atasan pasti akan bisa memahaminya karena kami sedang dalam perjalanan dinas. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang paling tepat adalah A ya teman-teman ya, dapat skor 5, D dapat skor 4, B 3, C 2, dan E 1. Nah, ini adalah indikator bekerja mandiri tuntas ya untuk melihat kemampuan CPNS dalam bekerja mandiri tanpa tergantung kepada rekan kerjanya ataupun orang lain. Jadi yang paling tepat A ya teman-teman ya. Jadi kita tanya rekan kerja kita pekerjaannya belum diselesaikan untuk tingkat urgenitasnya ya. Nah, bila sangat penting, coba tanya kepada temannya, bisa nggak kira-kira membantu menyelesaikannya. Tapi kalau bisa juga nggak bisa juga, harus dia sendiri yang mengerjakannya, maka kita sarankan dia kembali dan kita siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendiri. Jadi kita bekerja mandiri ya teman-teman ya. Soal nomor 27. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir, dan lain-lain. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita kadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Atau E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Yang mana jawabannya teman-teman yang paling tepat?
Ya, jawabannya yang paling tepat adalah B ya teman-teman ya, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Ini adalah topik teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas untuk permasalahan di atas bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang A membatasi, kalau bisa jangan kita batasi ya teman-teman ya, karena ini sangat ada nilai positifnya ya, memberikan kemudahan. Sedangkan yang B ya, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya, ini sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi dengan kita lihat berita akurat atau tidaknya, jadi kalau misalnya akurat, kita tidak was-was untuk membaca informasinya. Sedangkan yang E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap, belum tentu sumbernya akurat atau tidaknya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 28, suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telah mengumpulkan tugas tersebut karena telat ya. Fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda: A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Atau E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang paling tepat adalah D ya teman-teman ya. Sedangkan C dapat skor 4, B 3A, 2, dan E 1. Nah, ini adalah topik kemampuan mengendalikan diri. Kita dituntut untuk tetap tidak gegabah dalam bersikap dan memberikan respon. Sebaiknya jelaskan dengan santun ya, minta maaf dulu ya. Jika hal tersebut karena fasilitas kantor yang tidak bisa digunakan, sehingga atasan tahu dan bisa melakukan evaluasi juga. Selalu terbuka dan berkomunikasi dua arah jika terdapat masalah. Jadi yang paling tepat D ya teman-teman ya, minta maaf dulu, lalu menjelaskan kalau ini karena printer perusahaan agar atasan juga mengevaluasinya. Soal nomor 29, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Atau E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, skor 5. E skor 4, A skor 3, D skor 2, dan C skor 1. Kenapa tidak bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan? Iya, memang kita harus menyediakan fasilitas ibadah karyawan, tetapi kita juga harus mendiskusikan hal ini di jajaran pimpinan ya teman-teman ya, pemilik perusahaan. Tetapi pasti solusinya nanti akan diberikan fasilitas ibadah karyawan ya. Ini adalah topik sosial budaya. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya, termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi teman-teman ya. Soal nomor 30, banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri.
Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda, nah ini galau nih teman-teman nih. Yang A, memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar. B, memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan. C, semua perusahaan ingin karyawan berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. D, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Atau E, pemilik perusahaan seharusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Yang mana jawabannya teman-teman ya? Ya, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman ya. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Kenapa nggak A dan B? Tadi sudah di soal dibilang keuangannya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi seharusnya pimpinan sendiri yang harus melatih SDM-nya ya. Kan pimpinan yang melatih kan bisa gratis ya teman-teman ya. Nah, ini adalah topik kemampuan mengkoordinir orang lain. Sebagai pimpinan yang baik, kita harus peka terhadap pengembangan diri karyawan. Jangan hanya menuntut karyawan untuk kerja cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Untuk masalah di atas, pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan. Jadi pimpinan yang memberikan pelatihan ya teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman soal TKP 30 soal. Nah, bagaimana teman-teman persiapan kalian? Nah, skornya berapa? Semoga kalian sudah matang semua ya. Tetapi tenang saja teman-teman, waktu masih panjang. Jadi, walaupun gitu, kita tetap harus giat bahas-bahas soal ya teman-teman ya. Dan untuk misalnya ada beberapa jawaban saya yang mungkin kalian semua merasa itu tidak benar, ya silakan di komen ya. Nanti kita berdiskusi. Nah, karena TKP ini soalnya tidak ada yang benar dan salah ya teman-teman ya. Yang paling tepat adalah yang paling benar. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon juga jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Semoga kalian lulus CPNS 2021. Amin. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.